Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sugianto, mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak. Kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Manajemen Operasi, di mana ada beberapa pilihan dan saya tertarik untuk mengambil dengan judul Service Design. Oke, kita masuk ke slide pertama. Service Design. Service design adalah sebuah inisiatif yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Pasalnya, strategi tersebut ternilai jitu untuk meningkatkan kualitas customer experience. Bahkan, bagi beberapa perusahaan besar, ia mampu mengungkapkan kebutuhan customer mereka. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan service design? Seperti apa prinsip-prinsipnya? Simak penjelasan lengkapnya dalam rangkuman berikut ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Apa itu service design? Service design adalah proses di mana desainer menciptakan solusi berkelanjutan dan pengalaman paling optimal bagi pelanggan. Selama perencanaan, para desainer harus memecah layanan menjadi beberapa bagian dan mengadaptasi solusi yang paling sesuai dengan masalah pelanggan. Untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna, mereka juga harus menganalisis keperluan mereka berdasarkan lokasi, umur, dan faktor-faktor lainnya. Inisiatif ini umumnya dilakukan dalam konteks untuk meningkatkan kualitas penyediaan layanan untuk para customer. Namun, dalam beberapa kasus, service design dilakukan supaya perusahaan dapat memiliki kualitas produk yang lebih unggul dari kompetitornya. Nah, inisiatif tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan layanan atau membangun layanan yang benar-benar baru. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa prinsip service design. Seperti yang sudah Glynn paparkan, service design adalah strategi yang jitu untuk meningkatkan layanan produk. Kendati demikian, supaya bisa berjalan dengan lancar, para desainer perlu mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Sebab service design yang baik adalah rangkaian pengalaman brand dan customer yang sudah dikoreografikan dengan beberapa prinsip. Nah, seperti prinsip-prinsip yang perlu diikuti desainer untuk merancang service design, berikut adalah pemaparannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa pemaparan mengenai prinsip service design. Yang pertama yaitu bangun layanan untuk customer. Langkah terpenting dalam service design adalah untuk merancang layanan yang tertuju pada customer. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pelanggan itu sendiri. Kendati demikian, melaksanakan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Agar memperlancar semua, mintalah umpan balik dari pelanggan dengan mendengarkan apa yang mereka katakan seperti feedback atau masukan dari para customer. Sebab sejatinya feedback merupakan tempat terbaik untuk menyaring aspirasi dan kebutuhan customer. Oke, masuk slide kedua. Ini sertakan customer pada setiap tahap. Sama halnya dengan brand, pelanggan juga menginginkan insight tentang customer journey. Hal ini sangatlah wajar, sebab pada dasarnya pelanggan pun berhak mengetahui proses peningkatan layanan mereka. Nah, memberikan gambaran terkait terhadap service design pada customer juga dapat menguntungkan desainer. Nantinya, mereka dapat menyaring aspirasi berdasarkan opini pelanggan terhadap progres dalam tiap tahap service desainnya. Yang ketiga itu brand transparansi. Service design adalah sebuah strategi yang dapat meningkatkan brand untuk selalu transparan dengan pelanggan. Mau itu
proses pembentukan produk atau peningkatan layanan. Brand transparansi merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, hal yang dapat menarik pelanggan ke layanan brand tertentu adalah mengetahui bahwa layanan mereka dapat dipercaya. Layanan yang selalu melebihi harapan inilah yang juga dapat mengubah prospek menjadi pelanggan setia. Yang keempat, berikan pesan dan layanan yang konsisten. Di atas segalanya, sangat penting bagi brand untuk memiliki produk dan layanan yang lebih menonjol dari kompetitor. Namun, sekarang ini hampir tidak ada perusahaan yang memiliki niche tersendiri. Brand kini justru dapat terlihat unggul jika dapat menawarkan solusi terbaik untuk masalah pelanggan mereka. Maka dari itu, dalam service design, cara paling jitu agar perusahaan bisa menonjol adalah dengan cara memberikan layanan yang konsisten sesuai ujaran dari Imaginary Cloud. Oke. Masuk ke slide berikutnya, di sini ada manfaat service design. Dalam dunia product development, service design adalah sebuah hal yang sering dilaksanakan. Inisiatif tersebut diperlukan perusahaan agar bisa memiliki produk dan layanan yang mampu menjawab permasalahan pelanggan. Nah, selain itu, service design juga memiliki beberapa manfaat lain yang membuatnya sering diutamakan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai manfaat service design menurut ujaran dari Countrybyte. Yang pertama adalah produk dan layanan dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan kelompok pelanggan yang membeli. Yang kedua, kerjasama yang lebih erat antar departemen. Yang ketiga, menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih positif. Yang keempat, menerapkan hal-hal dengan bijaksana sambil memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kelima, yang terakhir, memperkuat orientasi pelanggan. Oke, dari slide berikutnya, itulah penjelasan mengenai service design dan manfaatnya untuk perusahaan. Intinya, service design adalah sebuah inisiatif yang dapat perusahaan lakukan untuk tingkatkan nilai layanan mereka. Oke. Sekian video dari saya untuk UTS mata kuliah Manajemen Operasi. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.